rumusnya? Untuk menangani santet harus kita paham cara menyantet. Boleh nggak belajar santet? Boleh. Belajar. Boleh. Kok nggak boleh kok kamu tulis santet? Gimana sih? Adakah yang di sini kesantet? Jawabannya ada. Lebih dari 5 orang? Lebih. Kok tahu saya? Rahasia. Ketika JRA tidak aktif di satu wilayah, maka sudah dipastikan banyak santetnya di sana. Contoh Sambas, contoh Pontianak, misalkan ini Prasitu. Pontianak jelas banyak santetnya, banyak. Rukyah minum berkembang, dukun merajalela, praksitinya tidur. Hanya pakai batik ketika datang saya, memalukan dunia perkuliahan. Nah, ingat-ingat cara menyantet bagaimana? Kita lihat di kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz 10 halaman 255 di kitab Babus Sihir. Nabi kena sihir. Nabi terkena sihir. Siapa yang sihir? Labib bin Al-Asam. Caranya bagaimana? Jadi gini. Dulu Ru'asaul Yahud, ada kepala Yahudi itu datang kepada Labib bin Al-Asam. Ya Labib bin Al-Asam, nahnu naskharu Muhammadan falam nasna' syai'an. Aku ini menyihir Nabi tapi tidak bisa. Maka aku mohon bantuanmu. Ya, tarik rambutnya. Kemudian ada orang mata-mata mencari rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini menyisir rambutnya. Terus bekas sisirannya ini jatuh. Kemudian ditaruh di Labib bin Asam. Terus diikat di kembang kurma muda. Diikat dengan beberapa ikatan. Ditaruh di sumur Bani Arwan, di bawahnya Murrafah. Jadi cara menyantet itu begini. Terus Nabi yukhayyalu annahu yaf'alu syai' wa lam yaf'al syai'. Nabi seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Nih, jadi cara menyantet itu seperti ini. Di sini ada yang rambutnya gondrong enggak? Mana gondrong? Nah, belum ada. Biasanya ada gondrong, berarti enggak ada pagar rusa di sini. Banser. Nih misalkan, nih dukun santet, anggap aja dukun santet karena kumisnya tebel. Anggap gitu loh, Pak. Dukun santet ini peminta santet, korban santet. Ini siapa? Dukun santet. Ini siapa? Peminta santet. Nih korban santet, namanya Mashur karena perempuan, Mashurah, sahir, peminta. Carodan peminta itu kalau di dalam kisah Nabi Ru'asaul Yahud, ketuanya Yahudi, kepala Yahudi. Nah, cara menyantet ini peminta santet ke rumahnya dukun santet. Mbak, kamu bisa nyantet Komar Ruz Zamanda karena dia ini ita itu sombong. Banyak job, pasiennya banyak. Mau ngetes ilmunya saya. Bisa nyantet enggak? Dia. Bani Biro. Berani berapa? Kalau pengen mati 100 juta stroke 80 juta, kalau sekedar panu saja 450. Ya wes tak punya duit aku 450. Ya. Ini mahalnya enggak cukup. Lalu apa? Kamu harus apa namanya? Kamu harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu ke tanah kuburan. Begitu namanya dukun. Masuk nangis dukun. Tertawa karena banyak khotamnya di dalam tubuhnya. Jadi terus saya cerita si ini sudah bawa di kuburan, ambil pakai mulut, ambil malam-malam. Kenapa sihir dilakukan malam hari? Karena kalimat sin hak ro
sihir itu adalah perbuatan yang dilakukan mendekati sahur. Ada tak sahur itu siang hari? Buka puasa. Ada, berarti sahurmu. Sahur anakmu itu. Pikir sahur siang hari. Oh, dulu siang. Apa setengah hari? Ada tapi sahur Setengah hari. kesiangan. Buka puasa kok. Jadi kalian. Terus kemudian tanah kuburannya dirapelin, dibacain asyuudah, sihir oleh siapa namanya? Mbah. Namanya memang Qasim tapi julukannya Ki Mangku Janda, Ki Mangku Rondo Merongo Sedoyo misalkan. Terus dirapelin sama Ki Mangku Rondo tadi, Ki Mangku Janda, sing salame jadi apa? Terus sih dilemparkan ke Rumah Komar. rumahnya Pak Korman biar dilangkai terus tanah kuburannya. Tergantung Pak, elemen nyantet itu ada 4, api, air, angin, tanah. Ini contoh yang tanah ya. Ada tulang pula, ada tulang, paku, dan seterusnya ada. Kain kafan, celana dalam, foto, macam-macam. Tekan dia dulu. Terus singkat cerita dilemparkan di sini, sebelah kiri misalkan, kiri rumah atau pas depan rumahnya biar dilangkai terus. Setelah itu selang seminggu terus meledak. Dah. Kaget dah? Enggak. Kaget lah. Namanya ada meledak, masuk cerut. Itu kan keluar. Kok cerut? Caosnya keluar cerut nih loh Pak. Pikir kamu. Terus setelah itu apa yang terjadi? Setelah cerut, kok cerut? Setelah ditabur tadi, meledak. Iya, ku beri kau satu permintaan. 7 Tiba-tiba muncul namanya Khodam. Namanya apa? Khodam. Khodam. Jadi Khodamnya ini keluar. Kemudian si Khodam ini akan nyamperin. Si Khodam ini akan nyamperin penghuni rumah. Misalkan kobarnya biasanya Khodamnya lebih dari 5, anggap aja 15 ya. Berapa? 15. Masuk ke siapa namanya? Komaruz Zaman 3. Berarti sisa 2 15 kurangi 3 kok. 15 dikurangi 3 berapa? 12. Istrinya berapa? 1. Anaknya? Nanti istrinya 2, anaknya gitu loh. Masuk ke istri 2, berarti sisa 10. Masuk anaknya 22, berarti sisa 6. 6 ini masih di rumahnya, belum masuk. Sampai kapan? Sampai nunggu maksud dari tujuan sihir ini dilakukan. Kalau pengen rusak ya sampai istrinya marah. Kalau marah masuk yang satunya yang 6 ini. Sampai marah, sampai minta cerai dan seterusnya. Menggagalkan keturunan. Dia mau kikuk-kikuk tidak bisa Pak. Sulit. Atau istrinya melihat dia jijik seperti kera. Atau mohon maaf buka kakinya jadi nggak bisa. Ada TNI. Kalau saya nggak usah dibuka sudah mapan. Iya kan Pak? Itu buka. Jomblo gak, jangan mikir aneh-aneh. Mikir buka-buka apa. Pokoknya begitu. Kikuk-kikuk. Terus ini cara penanganannya gimana? Ayo baca rumusnya. Rumus menangani santet. Gini ya, nanti kalau kamu bingung kembali ke rumus, diingat-ingat nih. Kalau apa namanya? Kalau apa? Kalau bingung kembali ke rumus. Nah, cari tanah kuburannya. Pertanyaannya, tanah kuburan itu kalau sudah seminggu hilang enggak?
Hilang enggak? Hilang, tapi khodamnya masih, tapi energinya masih. Bisa dideteksi? Bisa. Tapi kalau kamu butuh pembuktian, enggak bisa. Kenapa? Gak ada fisiknya. Pokoknya namanya pembuktian itu harus ada fisik. Gila, kalau gak ada fisiknya nggak bisa pembuktian. Tapi dideteksi bisa? Ya bisa. Gimana caranya? Pakai mediumisasi kah? Nggak perlu. Raga sukma? Nggak perlu. Malah keliru rumahnya Mbak Friska, nanti malah bahaya, repot. Nggak butuh mutabatin, nggak perlu sebagainya. Maka ketika, perhatikan, ketika Pak Khomarul Zaman tadi ketika ngelangkai tanah ini, misalkan tanah kuburan di sini ya, perhatikan, tanah kuburan di sebelah di sini, dia melangkah sebelah kanan, just begini, maka secara otomatis kakinya akan kram, punggungnya nyeri sebelah sini atau sebelah sini, terserah. Terus kepalanya pusing, maka tanda orang kena santet ada 6, tulis. Tanda orang kena santet ada 6. 1, kumisnya tebal. 1, orang suka marah tiba mau tulis tenanan, nggak usah tulis serius. Suka marah tiba was-was, sering lupa rakaat sholat, terus kakinya kram, kakinya agak kram, punggungnya agak berat, kepalanya pusing. Ada semuanya di sini. Di sini ada. Sudah dibilang. Lebih ada 5. Iyalah. Kok saya tahu? Kayak saya mencium bau jengkol. Kok tahu? Sudah dibilang kok tadi ya. Perhatikan. Yang paling banyak di Kalimantan Barat mana? Sambas. Lo kok tahu, Gus? Nah, karena nggak aktif pengurusnya. Jadi bilang, pokoknya kalau nggak aktif jelas banyak santet. Apalagi praktisinya takut. Saya diancam dukun. Sudah tak bilangin, jangan takut sama setan dukun. Takutlah pada istrimu sendiri tadi. Godaannya kuat. Kamu kok meruyah kok takut gitu. Nggak usah meruyah, tidur saja di rumah. Nggak usah pesen logo lah, tirukan saya. Barang siapa memakai logo JRA wajib bisa menangani santet. Kalau tidak bisa, maka ganti logonya dengan logo Flag Group. Ingat-ingat ini. Kadang saya ini jauh-jauh biar dia aktif. Pengen aktif itu gampang, Mbas. Kamu ngomong ke musola, Pak, ayo kita siar dakwah Islam, yuk pengobatan Quran, saya siap. Jangan begitu loh. Kalau kamu ngundang PW, gitu, data nanti pasiennya, RTL yang mana kena sihir di RTL terus, dikawal terus, nggak sembuh, dia di ruqyah masal. Siapa bilang ruqyah orang kena santet bisa di ruqyah masal? Saya nggak pernah ngomong loh. Nggak bisa, makanya di RTL bukunya itu diambil, buku ruang tamunya itu tadi, dia keluhannya apa, terus di swab, gitu ya, paham nggak? Nah itu masuk nggak bisa. Nggak pernah ruqyah masal. Pontianak juga enggak, tambah parah ini. Sudah kota kok saling tunjuk menunjuk, rebutan pasien. Yang nangani A, yang ditransfer B. Nah, maklarnya C. Nah, kenapa orang yang kena sihir itu lebih cenderung belakang yang sakit? Jawabannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cerminan kepada orang penyihir itu adalah orang pecundang. Pecundang tidak berani di depan, hanya berani di. Jadi sihir perilaku para pecundang. Kalau berani di depan, ayo ini, tidak, santet itu nggak berani awas kamu, awas nanti, awas di belakang nyantet.
namanya ya. Tapi ketempelan keluhannya di depan. Orang ketempelan kepalanya pusing, sinusitis, sakit gigi, dada patas. Ini perbedaan keluhan fisik. Tulisan jangan ngomong. Ini nggak ada di kurikulum pesantren manapun, Pak. Saya mondok 16 tahun. Kuliah sampai pendidikan formal 18 tahun, kurang apa? Nggak ada tanda ini. Kalau ketempelan cenderung keluhan fisiknya di depan. Sinusitis, sakit gigi, dada sesak. Kalau dia kena sihir, keluhan fisiknya di belakang.